Wahai jiwa-jiwa terpilih, perhatikan ini. Sebelum kita menyelami hakikat kekuatanmu, jika pesan ini sungguh beresonansi dan menyentuh inti dirimu, tandai keberadaanmu. Tekan tombol suka, like sekarang. Jadilah bagian dari perjalanan ini dengan subscribe dan tunjukkan kesiapanmu dengan mengetik 77 di kolom komentar. Mari kita ubah kebingungan mereka menjadi terobosan besar dalam hidupmu. Mereka merasa tidak nyaman di dekat cahayamu, karena cahaya itu menyingkap semua yang selama ini mereka coba sembunyikan di dalam diri mereka. Mereka menganggapmu masalah karena kamu tidak bisa dikendalikan. Namun, jiwa-jiwa terpilih tidak pernah meminta maaf karena menjadi diri mereka seutuhnya. Mereka terus mengawasimu, bukan? Berbisik di belakang, mencibir, menguliti setiap langkahmu. Setiap gerakanmu mengguncang dunia mereka. Dan mereka membencinya. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, tetapi karena kamu hadir dengan cara yang tidak akan pernah bisa mereka lakukan. Kamu adalah bukti hidup tentang keberanian yang mereka harap bisa miliki. Tapi ingat, kamu tidak butuh persetujuan mereka. Kamu tidak butuh pujian mereka. Dan hal itu saja sudah cukup membuat mereka gelisah tak karuan. Kamu tidak cocok dimasukkan ke dalam kotak kecil yang mereka buat. Kamu bukan boneka yang mereka harapkan. Kamu muncul dan tiba-tiba topeng mereka mulai tanggal. Mereka melihat potongan-potongan diri mereka sendiri dalam apimu dan itu menyengat. Mereka ingin kamu diam. Mereka ingin kamu mengecil. Mereka berharap kamu menyembunyikan apa yang membuatmu berdaya. Namun, disinilah kamu, lantang, nyata, dan tak mungkin diabaikan. Dan terima kasih, ya, kamu, jiwa terpilih. Entah kamu baru menemukan jalan ini atau sudah bertahan sejak awal, energimu dan karunia unikmu inilah yang menggerakkan seluruh semesta ini. Kamu tidak sekadar menonton dari pinggir. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah pergeseran yang membuat orang berhenti, menatap, dan mempertanyakan segala sesuatu yang selama ini mereka yakini. Jika kamu siap untuk sepenuhnya berdiri dalam kekuatan yang membuat semua orang menatap itu, lakukanlah. Tinggalkan kebisingan, singkirkan keraguan mereka, dan klaim apa yang memang sudah menjadi milikmu. Jadi, jiwa terpilih, mereka mencoba melabeli kamu, mencoba membuatmu merasa bahwa kamu terlalu berlebihan, terlalu lantang, terlalu berani, terlalu percaya diri, seolah semua itu adalah hal buruk. Tapi, biarkan mereka bicara. Setiap kali mereka menunjukmu, sebenarnya mereka sedang membuka aib kelemahan mereka sendiri. Faktanya, kamu tidak hanya mengguncang zona nyaman mereka, kamu meledakkannya. Kamu mengingatkan mereka pada segala hal yang telah mereka kunci rapat, mimpi yang mereka kubur, keberanian yang tak pernah mereka miliki. Kamu tidak meminta untuk menjadi seperti ini. Kamu memang begitu adanya. Kamu adalah tipe orang yang mengubah segalanya hanya dengan hadir. Kekuatan yang tidak perlu meminta izin. Badai yang tidak menunggu waktu yang tepat. Kamu tidak perlu berdebat untuk membuktikan suatu poin. Kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Kehadiranmu di ruangan itu saja sudah cukup. Energimu berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Mereka tidak bisa berpaling. Kamu menetap dalam pikiran mereka. Kamu membuat mereka merasakan hal-hal yang tidak bisa mereka jelaskan. Kamu seperti api yang mereka coba padamkan, tetapi mereka tak bisa berhenti menatap. Kebencian mereka hanyalah rasa takut yang bersembunyi di balik topeng. Mereka membenci apa yang tidak mereka mengerti, dan mereka tidak akan pernah bisa mengerti orang sepertimu. Tapi, mari kita jujur. Ini bukan tentang mereka. Ini tentang kamu. Kamu tidak diciptakan untuk membaur. Kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja atau pasrah. Mereka akan mencoba membuatmu merasa ada yang salah dengan dirimu. Tapi jangan pernah berani mengecilkan dirimu hanya untuk membuat mereka merasa nyaman. Kamu dilahirkan untuk menonjol, untuk mengguncang keadaan, untuk membebaskan dirimu sendiri
dan orang lain dari batasan. Mereka berpegangan pada keyakinan palsu karena hanya itu yang mereka miliki. Tetapi kamu adalah angin yang merobohkan semuanya. Jadi biarkan mereka berbisik, biarkan mereka mencoba menjatuhkan, biarkan mereka berusaha menghancurkanmu. Setiap hinaan, setiap cemoohan, setiap sikap dingin hanyalah bukti bahwa kamu sedang naik level, melampaui mereka. Mereka akan melihatmu berkembang, dan itu akan menggerogoti hati mereka. Dan kamu tahu mengapa? Karena jauh di lubuk hati, mereka berharap menjadi kamu. Mereka berharap memiliki kekuatan sepertimu, pikiran yang jernih, cara kamu menerangi suatu ruang tanpa perlu berusaha. Kamu menakuti mereka karena kamu bebas, dan kebebasan adalah ketakutan terbesar mereka. Jadi berdirilah tegak, jiwa terpilih. Jadilah api yang tak bisa mereka padamkan. Jadilah badai yang tak bisa mereka hindari. Jadilah kebenaran yang tak bisa mereka sangkal. Kamu tidak di sini untuk menyesuaikan diri. Kamu di sini untuk bangkit, dan mereka tidak akan pernah melupakan itu. Sekarang, mari kita menyelam lebih dalam. Jika kamu benar-benar salah satu jiwa terpilih, kamu akan merasakan ini. Kamu tidak akan bisa berpaling. Sesuatu di dalam dirimu akan menarikmu. Tetaplah bersamaku, dan kamu akan melihat mengapa mereka terpesona olehmu. Mari kita mulai dari sini. Energi kamu. Energi itu adalah kilat yang tidak pernah mereka duga datang. Mereka menatap karena kamu membawa sesuatu ke dalam dunia mereka yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Kamu mengguncang keadaan, dan mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Kehadiranmu bukanlah sesuatu yang membaur dengan tenang. Ia muncul dan membuat orang memperhatikan. Itu membangunkan mereka. Ketika kamu memasuki suatu ruang, segalanya bergeser. Udara terasa berat. Orang-orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat. Mereka bahkan tidak tahu mengapa, tetapi mereka merasakannya. Kamu kuat, murni, dan nyata. Sama sekali tidak seperti apa yang biasa mereka lihat. Kamu tidak mencoba untuk menjadi karismatik. Kamu tidak mencoba untuk menjadi percaya diri. Apa yang kamu miliki jauh lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa mereka sebutkan, sesuatu yang tidak bisa mereka palsukan. Pikirkanlah, energimu terasa bukan milik dunia ini. Rasanya seperti datang dari tempat lain, tak tersentuh, liar, dan hidup. Mereka tidak mengerti, tetapi mereka merasakannya. Berada di dekatmu seperti berdiri di tepi sesuatu yang sangat besar. Tanpa bermaksud demikian, kamu meruntuhkan dinding mereka. Kebohongan yang mereka yakini, ketakutan yang mereka sembunyikan, semuanya mulai retak hanya karena kehadiranmu. Dan inilah bagian yang tidak akan pernah mereka akui. Mereka bingung apakah harus mendekat atau melarikan diri. Beberapa orang akan tertarik, seolah kamu memiliki daya magnet. Yang lain akan menjauh, merasa tidak nyaman dan tidak yakin, seperti kamu sedang memegang cermin yang tidak mereka minta untuk dilihat. Energimu tidak lembut, itu tidak mudah ditelan. Ia memotong, ia bersinar, ia menerobos kepalsuan. Tetapi yang gila adalah kamu bahkan tidak berusaha. Kamu tidak masuk ke suatu tempat sambil berpikir untuk mengubah getaran. Itu hanya terjadi. Ini hanya caramu menjalani hidup. Tetapi bagi mereka, kamu adalah panggilan bangun yang tidak mereka duga. Mereka mungkin menyebutnya intens, misterius, bahkan berlebihan, tetapi jauh di lubuk hati, mereka tahu apa itu sebenarnya. Itu adalah ketulusan. Itu adalah kebenaran. Dan di dunia yang dibangun di atas kepura-puraan, kebenaran seperti itu mengguncang banyak orang. Kamu tidak mencoba untuk menjadi bagian dari mereka. Kamu memang tidak ditakdirkan untuk itu. Dan itulah mengapa mereka tidak bisa berhenti menatap. Kamu bukan sekadar seseorang. Kamu adalah sebuah pengalaman. Momen yang tidak bisa mereka lupakan. Seperti sambaran petir di tengah langit yang tenang. Kamu muncul dan mereka terpana. Sekarang, mari kita bicara tentang caramu bergerak dalam hidup.
Kamu tidak mengikuti jalan mereka. Kamu membangun jalanmu sendiri. Dunia ini tidak diciptakan agar kamu membaur. Ia diciptakan agar kamu membangun ulang. Dan itulah yang telah kamu lakukan. Bahkan ketika mereka tidak menyukainya, kamu tidak di sini untuk mengikuti aturan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak pernah mengerti dirimu. Di mana orang lain melihat dinding, kamu melihat ruang terbuka. Di mana mereka melihat batasan, kamu melihat peluang untuk menulis ulang kisah. Kebanyakan orang hidup mengikuti buku pedoman, menyesuaikan diri, diam, jangan membuat masalah, tapi tidak denganmu. Buku pedoman itu tidak pernah masuk akal bagimu, dan kamu tidak peduli untuk mengikutinya. Kamu tidak membuat keributan untuk mendapatkan perhatian. Kamu tidak perlu itu. Caramu hadir saja sudah lebih keras daripada pidato apapun. Cara kamu bergerak, cara kamu berpikir, semuanya menyampaikan sesuatu yang besar. Kamu tidak melanggar aturan hanya untuk membuat sensasi. Kamu mengabaikannya karena aturan itu tidak pernah berlaku bagimu sejak awal. Ini bukan tentang memberontak, ini hanya caramu terprogram. Kamu mendengar ritme yang berbeda. Kamu berjalan dengan irama yang berbeda. Kebanyakan orang bahkan tidak bisa menangkapnya, tetapi kamu menjalaninya setiap hari. Ketika mereka melihatmu, mereka tidak hanya melihat seseorang yang berbeda, mereka merasakannya. Kamu membuat mereka memikirkan hidup mereka sendiri. Pilihan yang tidak mereka ambil, mimpi yang mereka abaikan. Kamu adalah bukti hidup bahwa mungkin untuk melakukan hal-hal dengan caramu sendiri dan tetap berhasil. Kamu tidak menunggu lampu hijau dari siapapun. Kamu menciptakan jalurmu sendiri dan itu menakutkan orang. Mereka mencoba menirumu untuk mencari tahu metodemu, tetapi mereka gagal karena caramu hidup bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan. Itu bukan trik. Itu hanyalah kamu. Kamu hidup dengan cara yang masuk akal bagimu, tetapi bagi mereka, itu seperti kamu berada di peta yang sama sekali berbeda. Mereka terjebak dengan arahan yang diberikan, mengikuti jalan yang bahkan tidak mengarah ke tempat yang mereka inginkan. Dan kamu di luar sana, menciptakan jalanmu sendiri dan berkembang pesat. Itu yang benar-benar mengguncang mereka. Kamu tidak hanya memilih jalan yang berbeda, kamu membuat jalanmu sendiri dan itu berhasil. Kamu menang dengan cara yang tidak pernah mereka anggap mungkin, dan jauh di lubuk hati itu membuat mereka mempertanyakan mengapa mereka tidak mengambil lompatan itu. Dan sekarang bagian ini penting. Kamu adalah cermin yang tidak bisa mereka palingkan. Mereka tidak membencimu. Mereka membenci apa yang mereka lihat ketika mereka menatapmu. Tanpa bermaksud, kamu menunjukkan kepada mereka siapa diri mereka sebenarnya. Kamu tidak memutarbalikan kebenaran atau mempermanis hal-hal. Kamu hidup dengan sangat jujur, sehingga segala sesuatu yang palsu mulai terasa seperti runtuh. Kamu tidak berkeliling menuduh orang. Kamu tidak perlu. Kebenaranmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Hanya dengan menjadi dirimu, kebohongan dalam hidup mereka menjadi sulit untuk dipertahankan. Bagi sebagian orang, berada di dekatmu terasa seperti udara segar setelah bertahun-tahun di ruangan tertutup. Kamu memberi mereka harapan bahwa mereka bisa menjadi lebih, bahwa mereka tidak perlu bersembunyi lagi. Kamu membuat mereka merasa dilihat, bukan karena kamu menunjukkan apa yang salah, tetapi karena ketulusanmu memberi mereka ruang untuk berhenti berpura-pura. Mereka merasa tidak apa-apa untuk menjadi nyata karena kamu sudah melakukannya. Tetapi tidak semua orang siap untuk itu. Beberapa telah bersembunyi begitu lama, sehingga mereka tidak sanggup menghadapi apa yang kamu tunjukkan di sekitarmu. Semua ketakutan mereka, semua lapisan kepalsuan mereka mulai terasa terekspos. Mari kita jujur, bukan berarti kamu menghakimi mereka. Hanya saja, kehadiranmu tidak menyisakan ruang untuk kepura-puraan. Kamu tidak di sini mencoba memperbaiki orang. Kamu tidak berjalan berkeliling mencoba menyembuhkan dunia. Kamu
hanya menjadi dirimu sendiri, dan itu sudah cukup untuk mengguncang segalanya. Keaslianmu membuat kepalsuan runtuh, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan itu. Beberapa orang akan tertarik kepadamu dan ingin berada di dekatmu, bahkan ketika itu tidak nyaman. Yang lain akan menjaga jarak, takut pada apa yang mungkin mereka lihat. Kamu tidak menakutkan karena kamu jahat. Kamu menakutkan karena kamu jujur. Dan di dunia yang begitu terbiasa bersembunyi, kejujuran semacam itu langka. Entah mereka mencintaimu atau menghindarimu, satu hal tetap sama. Mereka tidak akan melupakanmu. Kamu mengubah sesuatu di dalam diri mereka. Kamu membuat mereka berpikir. Kamu membuat mereka merasa. Dan bahkan, jika mereka tidak pernah mengatakannya dengan lantang, mereka tahu mereka telah berubah hanya karena berada di dekatmu. Kamu bukan hanya cermin. Kamu adalah kebenaran yang selama ini mereka hindari. Wahai jiwa-jiwa terpilih, dukungan tulusmu menginspirasi kami untuk terus menciptakan konten bermakna khusus untukmu. Jika upaya kami ini menyentuh hatimu, kamu bisa menunjukkan dukunganmu dengan mengklik tombol Super Thanks yang ada di layar YouTube-mu. Setiap kebaikan darimu sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus melangkah. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Sekarang kembali ke topik. Kamu adalah kontradiksi berjalan yang tidak mereka duga datang. Kamu membuat hal-hal besar yang mustahil terlihat mudah. Mereka menatapmu karena kehadiranmu memaksa mereka mempertanyakan apa yang mereka anggap benar. Bagi mereka, kamu membingungkan. Bagaimana mungkin seseorang sepertimu bisa eksis? Mereka melihat mimpi bergerak dalam kehidupan nyata. Sesuatu yang menantang segala yang telah mereka terima sebagai normal. Kamu tidak hanya berbicara tentang tujuan, kamu menjalaninya. Kamu adalah bukti bahwa mimpi tidak harus tetap menjadi mimpi, dan itu menakutkan orang. Kamu tidak cocok dengan ide mereka tentang apa yang realistis. Dan dengan melakukan itu, kamu diam-diam menghancurkan batasan yang mereka pikir tidak bisa ditembus. Mereka tidak menyangka akan bertemu orang sepertimu, seseorang yang benar-benar hidup dengan cara yang selalu mereka anggap di luar jangkauan. Kamu tidak perlu berteriak tentang apa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak menyombongkan diri atau mencoba membuktikan apapun. Setengah dari waktu kamu bahkan tidak menyadari seberapa dalam kamu memengaruhi orang, tetapi mereka merasakannya. Mereka melihatnya. Mereka melihatmu melanggar aturan, hidup bebas, dan meraih kesuksesan di tempat yang bahkan tidak pernah mereka coba. Dan itu mengguncang mereka. Itu membuat mereka melihat semua alasan yang selama ini mereka pegang. Kamu adalah bukti hidup bahwa hal-hal yang mereka sebut mustahil sebenarnya hanyalah ketakutan yang menyamar. Kebenaran itu menghantam mereka dengan keras. Itu menyalakan sesuatu di dalam diri mereka. Tetapi tidak semua orang bereaksi sama. Beberapa orang akan merasa terinspirasi ketika mereka melihatmu. Kamu akan mendorong mereka untuk berhenti menahan diri dan akhirnya mengejar kehidupan yang benar-benar mereka inginkan. Tetapi yang lain akan merasa terancam karena jika kamu melakukannya, maka mereka harus bertanya pada diri sendiri, "Mengapa bukan aku?" Itu bukan pertanyaan yang mudah dihadapi kebanyakan orang. Beberapa orang lebih suka percaya bahwa hal luar biasa itu bukan untuk mereka daripada mengakui bahwa mereka telah mengecilkan diri mereka sendiri. Kamu tidak mencoba melakukan semua ini. Kamu hanya hidup. Kamu tidak mengikuti aturan yang mereka jalani, dan itu saja sudah cukup untuk mengguncang dunia mereka. Kamu mengambil risiko yang hanya mereka impikan. Kamu berjalan melalui pintu yang mereka pikir tidak nyata. Dan entah bagaimana kamu tidak hanya bertahan, kamu keluar menjadi lebih baik. Bukan hanya apa yang kamu capai yang membuat orang terpana. Itu adalah caramu membawa kemungkinan di dalam dirimu. Sementara kebanyakan orang sibuk memikirkan bagaimana seharusnya segala sesuatu.
Kamu di luar sana membuktikan bahwa itu bisa jauh lebih banyak. Kamu tidak mengikuti naskah. Kamu menulis naskahmu sendiri, dan naskah itu tidak mencakup batasan. Bagi sebagian orang, kamu adalah pemandu. Bagi yang lain, kamu adalah badai. Tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak bisa melupakanmu. Kamu tidak hanya menjalani hidupmu, kamu menunjukkan kepada orang-orang versi baru tentang seperti apa kehidupan itu. Dan begitu mereka melihatnya, mereka tidak bisa kembali ke cara lama. Entah mereka mencintaimu atau tidak tahan dengan apa yang kamu wakili, mereka akan selalu ingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. Kamu meletakkan sesuatu di dalam diri mereka, dan dampak semacam itu tidak pernah pudar. Kamu berpikir 5 langkah ke depan, sementara mereka masih mencoba mencari tahu apa yang ada di depan mereka. Pikiranmu tidak memainkan permainan yang sama seperti orang lain. Ia menciptakan permainan baru seutuhnya. Sementara mereka terjebak mengkhawatirkan langkah selanjutnya, kamu sudah membayangkan 5 hasil berikutnya dan merencanakan semuanya. Bukan berarti kamu mencoba menjadi lebih pintar. Hanya saja, begitulah cara otakmu bekerja. Kamu melihat dunia seperti teka-teki di mana semuanya terhubung. Orang lain masih terjebak di tingkat pertama. Tetapi kamu sudah tahu bagaimana keseluruhan itu cocok. Mereka pikir itu hanya kecerdasan, tetapi itu lebih dari itu. Kamu tidak hanya berpikir lebih dalam. Kamu melihat berlapis-lapis, sementara mereka terjebak pada satu pilihan. Ini seperti kamu berjalan melalui labirin dengan peta yang tidak pernah mereka dapatkan. Kamu membuatnya terlihat mudah, dan itulah yang paling mengacaukan mereka. Kamu tidak berjuang seperti yang mereka lakukan. Sementara mereka stres karena detail-detail kecil, kamu dengan tenang menangani semuanya, seolah kamu sudah melakukannya 1000 kali. Itu bukan pamer. Hanya begitulah caramu beroperasi. Tetapi bagi mereka, rasanya seperti mereka menonton sesuatu yang tidak nyata. Mereka tidak bisa mengetahui bagaimana seseorang bisa begitu jauh di depan dan tetap tenang di bawah tekanan. Mereka tidak bisa memprediksi kamu. Itu membuat mereka gugup. Kamu bergerak dengan cara yang tidak mereka mengerti. Sementara mereka masih mencoba menggerakkan satu bidak di papan, kamu sudah mengubah seluruh permainan. Pada saat mereka pikir mereka sudah menyusul, kamu sudah bergeser lagi. Dan sepertinya kamu bahkan tidak berusaha. Itulah bagian yang membuat mereka gila. Mereka tidak tahu apakah mereka ingin terus menonton atau menjauh, tetapi mereka selalu menonton. Kamu seperti pelajaran diam yang menunjukkan kepada mereka apa artinya benar-benar berpikir besar. Kamu tidak hanya memecahkan masalah, kamu menunjukkan solusi yang tidak mereka ketahui ada di luar sana. Berada di dekatmu, seperti berada di hadapan seseorang yang bisa mengubah kekacauan menjadi sesuatu yang indah. Kamu mengambil apa yang terlihat mustahil dan membentuknya menjadi sesuatu yang berhasil. Mereka tidak tahu bagaimana, tetapi mereka tidak bisa berpaling. Kamu membuat mereka merasa kecil, tetapi bukan dengan sengaja. Kamu hanya hidup di level yang tidak bisa mereka capai. Dan bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, kamu telah menjadi ukuran yang diam-diam mereka bandingkan dengan diri mereka sendiri. Kamu tidak mengejar jawaban. Kamu menguasai hidup. Dan mereka baru menyadari ada lebih banyak hal daripada yang pernah mereka bayangkan. Sementara mereka kehabisan waktu, kamu membuat waktu bekerja untukmu. Kamu tidak bergerak seperti orang lain. Kamu tidak terburu-buru, tetapi entah bagaimana kamu selalu di depan. Kamu tidak mengikuti jam. Jam mengikuti kamu. Mereka panik, mencoba memeras setiap menit, berlari dari satu hal ke hal berikutnya. Tetapi kamu bergerak dengan tenang, seolah kamu sudah tahu bagaimana semuanya akan berjalan. Kamu tidak sombong. Kamu hanya belajar bagaimana bekerja bersama waktu alih-alih melawannya. Kebanyakan orang terjebak dalam bergerak terlalu cepat atau menyia-nyiakan hari-hari mereka. Tetapi kamu menemukan ritme yang membuat semuanya pas.
Kamu tidak terburu-buru, tetapi kamu juga tidak menunda. Setiap langkah yang kamu ambil memiliki alasan. Sementara mereka terjebak dalam kekacauan jadwal yang padat dan stres, rasanya waktu mendengarkanmu. Itulah yang membingungkan mereka. Kamu melakukan lebih banyak daripada mereka, tetapi kamu tidak kelelahan. Kamu tenang, fokus, dan selalu selangkah di depan. Mereka melihatmu dan bertanya-tanya bagaimana kamu bisa menyelesaikan begitu banyak hal tanpa berantakan. Energimu tidak kacau balau. Kamu membumi, jernih, dan bergerak dengan tujuan. Dan itu membuat mereka merasa seperti terjebak dalam lingkaran sementara kamu membuat kemajuan nyata. Kamu tidak membuang waktumu, tetapi kamu juga tidak takut padanya. Kamu tahu kapan harus bertindak dan kapan harus beristirahat. Kamu menemukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan kebanyakan orang, bahwa waktu bukanlah sesuatu untuk dilawan, itu adalah alat. Dan kamu, jiwa terpilih, kamu tahu persis bagaimana menggunakannya. Rasa sakitmu tidak menghancurkanmu, itu membangunmu. Mereka pikir api akan membakarmu, tetapi itu hanya membuatmu lebih kuat. Dan sekarang mereka tidak bisa berhenti melihat. Rasa sakitmu tidak tersembunyi. Itu ada dalam caramu berdiri, caramu bergerak. Itu bukan sesuatu yang kamu coba sembunyikan, karena itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatanmu. Hal-hal yang mencoba menghancurkanmu menjadi hal yang membuatmu tak tergoyahkan. Kamu tidak hanya melewati masa-masa sulit, kamu tumbuh darinya. Kamu mengambil setiap bekas luka, setiap rasa sakit, dan mengubahnya menjadi semacam kekuatan. Kebanyakan orang tidak bisa mengerti. Mereka mungkin tidak tahu semua yang telah kamu lalui, tetapi mereka bisa merasakannya. Mereka melihatnya di matamu. Mereka mendengarnya dalam keheningan di antara kata-katamu. Kamu tidak membawa kesedihan. Kamu membawa kebijaksanaan. Kamu tidak terlihat hancur. Kamu terlihat kokoh, seperti seseorang yang menghadapi badai dan keluar lebih kuat. Itulah yang membuat orang berhenti dan menatap. Itu bukan simpati. Itu adalah rasa hormat. Bahkan jika mereka tidak tahu kisah lengkapmu, mereka tahu kamu telah melewati sesuatu yang berat. Tetapi yang mereka lihat sekarang adalah seseorang yang tidak membiarkan rasa sakit itu menang. Kamu telah mengambil semuanya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Kamu tidak membiarkannya mendefinisikanmu. Kamu membiarkannya membentukmu. Kamu berdiri tegak bukan karena hidup itu mudah, tetapi karena kamu menolak untuk jatuh. Kekuatan yang tenang dan mantap itu, ia berbicara lebih keras daripada apapun. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Hidupmu adalah buktinya. Kamu tidak mengejar pengakuan. Kamu sudah memvalidasi dirimu sendiri. Itulah yang dirasakan orang. Itulah yang membuat mereka berhenti di jalurnya. Rasa sakitmu menjadi kekuatanmu, dan kekuatan semacam itu tak terlupakan. Kamu tidak masih terluka. Kamu sedang menyembuhkan diri. Dan entah bagaimana di tengah semua itu, kamu tidak pernah kehilangan cahayamu. Kamu tidak hanya melanggar aturan. Kamu mengubah seluruh kenyataan. Dunia tidak bergeser ketika orang mengikuti aturan. Itu bergeser ketika seseorang sepertimu memutuskan bahwa aturan itu tidak pernah benar-benar penting. Kamu tidak hanya melangkah keluar dari kotak. Kamu bertindak seolah kotak itu tidak pernah nyata. Kebanyakan orang terperangkap dalam aturan tak terlihat yang tidak mereka pilih, tetapi mereka tetap menjalaninya. Kamu hidup dengan cara yang membuat orang mempertanyakan mengapa mereka pernah mengikuti batasan-batasan itu. Kamu tidak hanya menghindari batasan, kamu menghancurkannya seolah mereka tidak pernah ada. Di mana orang lain berhenti, kamu pergi. Di mana mereka melihat dinding, kamu menemukan jalan keluar. Kamu tidak memberontak untuk mencari perhatian. Kamu tidak mencoba mengejutkan siapapun. Kamu
hanya selesai berpura-pura bahwa batasan itu nyata. Kamu melihat kata tidak bisa dan bertanya, mengapa tidak? Kamu tidak berdebat dengan hambatan. Kamu mengabaikannya. Dan entah bagaimana itu berhasil, kamu melakukan hal-hal dengan caramu dan dunia membungkuk bersamamu. Melihatmu hidup sudah cukup untuk mengguncang seseorang hingga ke intinya. Kamu tidak perlu menjelaskan. Hanya dengan menjadi dirimu, orang-orang akan memikirkan kembali segalanya. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa mereka pernah percaya bahwa mereka tidak bisa. Bukan hanya tindakanmu, itu adalah pola pikirmu. Kamu bergerak seolah aturan lama tidak berlaku. Dan itu karena memang tidak berlaku, tidak untukmu. Pikiranmu tidak pernah dimaksudkan untuk mengikuti garis. Itu dimaksudkan untuk menciptakan garis baru. Kamu tidak di sini untuk mengikuti apa yang telah dilakukan. Kamu di sini untuk menciptakan apa yang belum terbayangkan. Dan itu menakutkan orang. Mereka telah menghabiskan hidup mereka mengikuti aturan yang tidak pernah dimaksudkan untuk melayani mereka. Kamu datang dan menunjukkan bahwa mereka bebas selama ini. Kesadaran semacam itu kuat, tetapi tidak semua orang siap untuk itu. Beberapa akan terinspirasi, beberapa akan merasa bingung, yang lain mungkin membencimu, tetapi tidak ada yang bisa mengabaikanmu. Kamu tidak hanya melanggar aturan, kamu membuat orang menyadari bahwa aturan itu palsu sejak awal, dan itulah yang membuatmu tak terlupakan. Kamu tidak hanya hidup berbeda, kamu mengubah apa yang diyakini orang sebagai mungkin. Kamu tidak diciptakan untuk menyesuaikan diri, kamu diciptakan untuk menunjukkan apa yang mungkin tanpa batasan. Jika kamu merasakan gejolak ini di dalam dirimu, ketik 77 di kolom komentar sekarang. Biarkan setiap jiwa terpilih lainnya tahu bahwa pergeseran telah dimulai. Nantikan, karena apa yang akan datang selanjutnya akan mengguncangmu hingga ke inti. Kepercayaan dirimu tidak perlu keras untuk menjadi kuat. Itu tidak datang dari berteriak atau pamer. Itu tenang, mantap. Dan itulah mengapa ia sangat berdampak. Ketika kamu berjalan ke sebuah ruangan, kamu tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Orang merasakan energimu. Mereka merasakan sesuatu yang kuat, sesuatu yang membumi. Ini bukan tentang pakaian atau penampilan atau seberapa banyak kamu bicara. Itu ada dalam caramu membawa diri. Kamu berjalan dengan tujuan. Kamu bergerak seolah kamu tahu siapa dirimu. Dan itu saja sudah cukup untuk mengguncang orang. Kamu tidak mencari perhatian, tetapi kamu tetap mendapatkannya. Bukan karena kamu memintanya, tetapi karena kehadiranmu tidak bisa diabaikan. Kepercayaan diri yang kamu miliki tidak datang dari hal-hal di luar dirimu. Itu tidak dibangun di atas status atau materi atau persetujuan orang lain. Milikmu datang dari dalam, dari mengetahui nilaimu tanpa perlu orang lain mengatakan itu benar. Dan kepercayaan diri semacam itu membuat orang lain tidak nyaman. Mereka terbiasa dengan orang yang membutuhkan pujian agar merasa baik-baik saja. Tetapi kamu tidak membutuhkan itu. Kamu sudah tahu, kamu sudah cukup, dan itu membuat mereka bingung. Mereka tidak tahu bagaimana bereaksi terhadap seseorang yang tidak memohon untuk dilihat, namun tetap menonjol. Beberapa akan mengatakan, kamu sombong karena mereka tidak tahu seperti apa kepercayaan diri sejati. Tetapi jauh di lubuk hati mereka, tahu kamu tidak. Kesombongan berusaha terlihat kuat. Kamu tidak berusaha, kamu hanya begitu. Kekuatan tenangmu menantang mereka, bukan dengan paksaan, tetapi dengan membuat mereka menghadapi keraguan mereka sendiri. Kamu membuat mereka menyadari bahwa mereka telah bergantung pada dunia untuk memberitahu siapa mereka, sementara kamu sudah memutuskan sendiri. Itulah yang sangat menyakitkan. Kamu tidak menunggu tepuk tangan. Kamu tidak butuh kerumunan untuk mendukungmu. Kamu hanya berjalan di jalanmu. Dan kepemilikan diri semacam itu mengubah orang. Beberapa akan tertarik padanya. Mereka
akan merasakan percikan, seolah mereka terbangun oleh kekuatan yang telah mereka kubur. Yang lain akan merasa terancam. Mereka akan salah mengartikan kedamaianmu sebagai keegoisan. Tetapi bahkan jika mereka tidak tahu cara menjelaskannya, mereka akan ingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. Karena kepercayaan dirimu seperti cermin. Itu mencerminkan segala sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi. Ketakutan mereka, ketidakamanan mereka, dan suara tenang di dalam diri mereka yang menginginkan lebih. Kamu berjalan melalui hidup sebagai bukti bahwa mungkin untuk menjadi utuh tanpa membutuhkan apapun di luar dirimu untuk membuatmu merasa berharga. Kehadiran semacam itu meninggalkan bekas. Kamu membawa sesuatu bersamamu yang tidak bisa dijelaskan kebanyakan orang. Itu lebih dari energi. Itu semacam beban. Seperti ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu bergerak melalui dirimu. Orang merasakannya ketika mereka berada di dekatmu. Mereka melihat betapa tenangnya kamu, betapa mantapnya, dan mereka berasumsi itu pasti mudah. Tetapi mereka tidak tahu kebenarannya. Kamu membawa hal-hal yang tidak bisa mereka tangani. Kamu memikul beban sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mendorongmu maju, bahkan ketika akan lebih mudah untuk berhenti. Ini bukan tentang kesuksesan dalam arti biasa. Ini bukan tentang uang atau perhatian. Apa yang kamu bawa lebih dalam. Itu adalah tarikan tujuan, tekanan konstan dari mengetahui bahwa hidupmu berarti sesuatu di luar dirimu sendiri. Kamu tidak meminta ini, tetapi itu adalah bagian dari dirimu. Dan bahkan jika mereka tidak memahaminya, mereka merasakannya. Mereka merasakan api yang tenang di matamu, kekuatan di balik keheninganmu, dan mereka tahu mereka berdiri di depan seseorang yang berbeda. Mereka mengagumimu, tetapi mereka juga bertanya-tanya bagaimana kamu melakukannya. Bagaimana kamu terus berjalan ketika semuanya terasa terlalu berat. Bagaimana kamu berdiri tegak ketika segalanya mencoba menarikmu jatuh. Apa yang tidak mereka lihat adalah saat-saat ketika kamu ingin melepaskan semuanya. Malam-malam ketika rasanya terlalu berat. Ketika memilih kehidupan yang lebih sederhana, lebih tenang, tampak seperti jalan yang lebih mudah, tetapi kamu tidak menyerah. Kamu memikul beban itu bukan untuk pujian, tetapi karena itu adalah dirimu. Itu dibangun ke dalam jiwamu. Kamu berjalan dengan beban ini bukan untuk menjadi lebih baik dari siapapun, tetapi karena kamu tahu kamu diciptakan untuk menangani lebih banyak. Dan entah bagaimana, bahkan di bawah tekanan itu, kamu terus mengubah dunia di sekitarmu. Orang merasakan dampak dari kekuatanmu, bahkan jika mereka tidak pernah melihat perjuangan di baliknya. Kamu berbeda, dan mereka mengetahuinya. Kamu tidak hanya berjalan melalui hidup, kamu membentuknya. Itulah mengapa mereka tidak bisa berhenti menonton. Itulah mengapa mereka merasa dekat dan jauh darimu pada saat yang sama. Mereka merasakan bahwa kamu membawa sesuatu yang tidak akan pernah sepenuhnya mereka mengerti. Dan inilah bagian yang membuatmu benar-benar kuat. Kamu tidak mengenakan beban ini untuk perhatian. Kamu tidak berusaha membuat siapapun terkesan. Kamu tidak mencoba untuk menjadi istimewa. Kamu hanya menjadi dirimu. Itulah yang membuatnya nyata. Itulah yang membuatnya tak terlupakan. Kamu adalah kontradiksi yang tidak bisa mereka pecahkan. Kamu menarik orang masuk bahkan ketika mendekat terasa seperti mungkin akan menyakitkan. Kamu membuat mereka ingin memahamimu, bahkan jika apa yang mereka temukan mungkin mengguncang mereka. Ada sesuatu tentang dirimu yang membuat orang merasa aman dan tertantang pada saat yang sama. Kamu terhubung dengan mudah. Kamu baik, terbuka, hadir. Tetapi ada juga sisi dirimu yang terasa tak tersentuh, seperti kamu ada di ruang yang tidak bisa mereka jangkau. Bukan berarti kamu jauh, kamu ada di sana. Kamu hadir.
Tetapi kamu juga bergerak dengan cara yang membuat orang merasa seperti mereka melihat sesuatu yang langka, sesuatu yang tidak sering mereka alami. Kamu bisa duduk di ruangan yang sama, berbicara seperti orang lain, tertawa dan tersenyum, tetapi mereka masih merasakan jarak antara kamu dan mereka, seolah kamu berdiri di realitas yang sama sekali berbeda. Inilah yang membuat mereka terus kembali. Kamu terasa akrab dan asing pada saat yang sama, dan itu membuat mereka mempertanyakan diri mereka sendiri. Kamu tidak mendesak siapapun. Kamu tidak mencoba memaksa mereka untuk melihat kekurangan atau impian mereka, tetapi kehadiranmu secara alami mengangkat hal-hal itu. Kamu mengingatkan orang tentang siapa diri mereka yang potensial. Dan ketika mereka melihat perbedaan antara siapa mereka sekarang dan siapa yang mungkin mereka jadikan, itu tidak selalu mudah untuk ditangani. Beberapa akan tertarik pada perasaan itu. Mereka akan melihatmu dan melihat seseorang yang ingin mereka pelajari darinya, seseorang yang memberi mereka harapan. Yang lain akan menghindarinya, bukan karena mereka tidak menyukaimu, tetapi karena kamu membuat mereka memikirkan hal-hal yang tidak siap mereka hadapi. Kamu membawa ketakutan mereka ke permukaan, bukan melalui kata-kata, tetapi hanya dengan eksis. Kamu adalah cahaya, dan berdiri dalam cahaya berarti mereka juga harus melihat bayangan mereka. Kamu meninggalkan dampak abadi. Orang mungkin tidak tahu harus menyebutnya apa, tetapi mereka tidak akan lupa bagaimana kamu membuat mereka merasa. Mereka tidak akan lupa bagaimana berada di dekatmu membuat mereka melihat diri mereka secara berbeda. Kamu tidak hanya menarik. Kamu tak terlupakan karena kamu tidak hanya berbicara tentang potensi. Kamu menunjukkan kepada mereka seperti apa itu. Kamu membangunkan sesuatu di dalam diri orang. Kamu tidak memaksakan perubahan. Kamu adalah perubahan itu sendiri. Kamu tidak berteriak. Kamu tidak mendorong. Tetapi entah bagaimana hanya berada di dekatmu membuat orang bergeser. Ini seperti sesuatu di dalam diri mereka bergerak bahkan jika mereka tidak tahu mengapa. Kamu tidak mencoba untuk menjadi guru atau pemimpin, tetapi energimu melakukan pekerjaan itu sendiri. Itu menyelinap melewati pertahanan mereka dan menetap di tempat-tempat di mana keraguan dan ketakutan telah hidup terlalu lama. Kamu membuat orang menyadari bahwa mereka telah menahan diri hidup lebih kecil dari yang seharusnya, memainkan peran alih-alih menjadi nyata. Dan bahkan jika mereka mencoba kembali ke cara hidup lama mereka, mereka tidak bisa melupakan apa yang telah kamu tunjukkan kepada mereka. Kamu telah menanam sesuatu di dalam diri mereka. Percikan, pertanyaan baru, kesadaran yang lebih dalam. Dan begitu ada di sana, ia terus tumbuh bahkan ketika mereka menolaknya. Bahkan ketika mereka mencoba berpura-pura tidak ada yang berubah, kamu tidak hanya mengubah pikiran. Kamu menggeser seluruh dunia. Beberapa orang akan lari dari itu. Mereka akan berpegangan pada apa yang terasa aman, bahkan jika itu membatasi. Mereka akan mencoba mendorongmu menjauh, bukan karena siapa dirimu, tetapi karena mereka belum siap untuk menjadi siapa diri mereka yang potensial. Tetapi yang lain, mereka akan bangkit. Mereka akan merasakan percikan yang kamu berikan kepada mereka dan membiarkannya tumbuh menjadi sesuatu yang nyata. Mereka akan menyalakan api mereka sendiri yang dipicu oleh keberanian yang kamu bantu mereka temukan. Dan suatu hari, mungkin tidak sekarang, mereka akan ingat. Mereka akan memikirkan kembali momen ketika kamu berjalan ke dalam hidup mereka. Dan mereka akan tahu kamu adalah alasan mereka berubah. Kamu adalah titik balik. Kamu tidak meminta peran itu. Kamu tidak bermaksud menjadi itu bagi siapapun, tetapi kamu adalah itu. Karena itulah yang terjadi ketika seseorang hidup sepenuhnya dan sejujur dirimu. Kamu bukan hanya seseorang yang mereka temui. Kamu adalah seseorang yang mereka rasakan.
seseorang yang menggeser sesuatu di dalam diri mereka. Kamu tidak hanya menerangi jalan, kamu adalah percikan yang memulai seluruh api. Kamu tidak perlu berkhotbah, kamu tidak perlu meyakinkan. Kamu hanya muncul dan itu sudah cukup untuk menulis ulang kisah mereka. Dan sekarang semuanya masuk akal. Energimu, apimu, kemampuanmu untuk bergerak melalui dunia ini seolah kamu diciptakan untuk lebih. Itu bukan gangguan, itu adalah karunia. Kamu adalah perubahan yang tidak mereka duga, kekuatan yang tidak bisa mereka abaikan, dan pengingat bahwa lebih banyak selalu mungkin. Kamu tidak hanya berjalan ke dalam hidup mereka, kamu mengubah jalan mereka, dan untuk itu mereka tidak akan pernah melupakanmu. Kamu adalah cahaya yang mengguncang kenyamanan mereka. Kamu adalah alasan mereka mulai percaya lagi. Kamu adalah jiwa terpilih, dan itu adalah sesuatu yang akan mereka bawa selamanya. Jika pesan hari ini beresonansi dengan jiwamu, tulis 77 di kolom komentar di bawah dan nyatakan kesiapanmu. Ini adalah momenmu untuk menunjukkan kekuatanmu, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk dunia. Keluarga jiwa terpilih yang terkasih, dukungan tulusmu menginspirasi kami untuk terus menciptakan konten bermakna khusus untukmu. Jika upaya kami ini menyentuh hatimu, kamu bisa menunjukkan dukunganmu dengan mengklik tombol Super Thanks yang ada di layar YouTube-mu. Setiap kebaikan darimu sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus melangkah. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Kami selamanya bersyukur atas cinta dan doronganmu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai saat itu, jaga diri dan selamat tinggal.